Makanya syukuri ada orang yang menyediakan tanahnya dibangunkan pesantren. Tuh dengerin hadis Nabi tadi. Kalau ada dari taman-taman surga, jaga, lindungi, kasih support, kasih semangat. Datang ke rumah kiainya pagi-pagi. Kiai Ridwan, semangat ya. Ada begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing ikan dari dalam kolam. Mancing ikan dari dalam kolam. Cakep. Sudah masak disanding dengan rendang. Cakep. Bapak ibu yang tidak semangat jawab salam, saya doakan tidak pernah lunas dia punya hutang. Kok ketoknya ke hutangnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala kulli ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan, pimpinan pesantren Sunan Kalijogo Kiai Ahmad Ridwan serta istri beliau, segenap para kiai yang lain yang hadir di atas panggung ini. Mudah-mudahan berkat kehadiran para kiai ini majelis kita diturunkan oleh Allah rahmat dan maghfirahnya, amin. Seluruh para wali santri yang masya Allah telah mengeluarkan hartanya, mengorbankan perasaannya, mengizinkan anak-anaknya untuk mondok, untuk belajar di pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan semuanya menjadi catatan orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Juga para santri kita yang alhamdulillah tadi sudah menampilkan macam-macam, ada sholawatnya, ada tampilan tasmih Qur'annya, ada tampilan lagu syukronnya, ada yang ceramah bahasa Inggris ala Jawa. Ya, oke, I stand here in this event. Ngene ki angel. Ya, subhanallah. Saya yakin tadi Kiai Ridwan sudah bisik-bisik. Gaya, gaya. Ya. Gaya walaupun nggak apal, gaya. Maka alhamdulillah tadi santri beliau sudah berhasil menyampaikan bahasa Inggris, dan saya yakin itu anak di rumah nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Ya. Ngomongnya pasti bahasa Jawa. Ya, tapi kita doakan santri-santri kita. Ini ada yang tadi megang apa? Kamera, ini santri-santri ini semua. Ini yang nuang air ini santri moral. Mudah-mudahan santri ini segera dapat jodohnya. Tadi dekat-dekat hawa kanjinya sangat besar. Ya. Maka ibu baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon maaf tadi saya nelpon Kiai Ridwan dalam kondisi masih di Jakarta, dan alhamdulillah pesawatnya tidak delay dan kami sampai di sini tepat dengan waktunya. Tepat maksudnya tepat saya dikasih waktu untuk ceramah. Sekarang sudah jam 3:30 lebih. Insya Allah saya ceramah tidak lama-lama, mudah-mudahan 5:30 selesai. Setuju orang? Oke.
Saya tidak setuju. Ketengokan ibu-ibu yang di belakang setuju, tapi mulutnya manjang. Setuju. Ya. Baik Kiai Ridwan, semua kiai, semua orang tua kami yang hadir di sini, saya ingin ngasih motivasi. Ada sebuah hadis Nabi di mana Nabi bersabda, "Idza ra'aitum raudhatan min riyadil jannah farta'uha." Kalau kalian melihat taman-taman surga, maka taman surga itu dijaga, dipelihara, didukung, diberikan support, ya, didampingi, ditemani. Maka ibu-ibu, sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ma hiya raudatun min riyadil jannah?" Apa itu taman daripada taman surga? Lalu Nabi menjawab, "Hilaqudz dzikri." Kelompok-kelompok zikir. Ulama menerjemahkan kelompok zikir ini bukan cuma kelompok majlis yang membaca la ilaha illallah, bukan hanya kelompok yang membaca subhanallah, bukan hanya kelompok yang membaca la ilaha illallah. Sahabat dan ulama menafsirkan hilaqudz dzikri utamanya adalah majlisul ilmi, majlis ilmi. Bahkan ada dalam satu riwayat, kalau Nabi datang ke satu tempat, di situ ada majelis zikir, di sini ada majelis ilmu. Kira-kira dari Nabi duluan, majelis zikir atau majelis ilmu? Majelis ilmu. Maka kalau ada pondok, kalau ada pesantren, kalau ada tempat di situ anak-anak kita belajar dengan ilmu, Nabi menyukai majelis ilmu tersebut. Bahkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi menyebutkan, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk nuntut ilmu, maka dia berada di jalannya Allah. Dia sedang jihad di jalan Allah sampai dia balik. Nah, ibu-ibu, kepengen ndak anak-anaknya ini supaya selalu ada di jalan Allah? Setuju ndak? Jangan kon mulai, jangan disuruh balik, karena waktu ibu di rumah dia sedang tidak ada fisabilillah. Apalagi di rumah itu ada handphone, ada HP, maka dia fisabili iblis. Fisabili iblis. Belum lagi ada tetangganya lagi sawer-saweran, lebih rusak. Coba tengok ibu-ibu tadi, anak-anak tadi yang hafalan Quran, yang khatmil Quran, kira-kira di rumah ibu-ibu sanggup enggak didik mereka tuh? Sanggup enggak? Jujur. Udah enggak jawab juga saya sudah tahu kok, udah kelihatan. Wong maco kuliah ayyuhal kafirun muter-muter kok. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Muter lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Ada konconya ngingetin, lakum dinukum waladhdallin. Itu ibu-ibu ya, yang begini-gini ini nggak mungkin didik anak-anaknya, apalagi nak sampai surah An-Naba. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Muter-muter. Jangankan surat yang itu, ibu-ibu, surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar aja kadang-kadang salah-salah harokatnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dibetulin sama kiainya, til. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tul. Yang ketiga, saking biar tidak salah, Lailatul Qadri. Sebut semua. Makanya ini di pondok nih, tengok nih di pondok ini, masya Allah. Walaupun sederhana, kiainya berani mempromosikan pesantren Sunan Kalijogo. Walaupun sederhana, kenapa? Karena yang dipromosikan oleh Kiai Ridwan bukan gedungnya, tapi ilmunya.
Gedungnya ada. Gedung apa ini? Welek pol. Kiai. Ya, tapi ilmunya yang penting. Tuh tengok tuh anak-anak hadroh. Kalau dari sisi wajah nggak ada yang bisa dijual itu. Apa mana yang mau yang mimpin apa? Sholawat mahalul qiyam tadi. Sholawat badar tadi. Sudah selesai, silakan Bapak Ibu berdiri sejenak. Ya apa? Ketok latihan ini kurang marem gitu. Dari Tuan, bin sopo mau? Ya. Oh, bukan main Bu, itu sudah dilatih gitu. Sudah dilatih, tapi salah. Namanya juga anak-anak. Coba kalau Pak RT yang begitu. Wong saya pernah diundang ceramah di salah satu caleg dulu waktu saya baru pulang. Saya diundang ceramah. Ini ada caleg ngomong apa? Yang kami hormati Al-Murokkam Kiai Haji Muhammad Atik. Al-Murokkam. Padahal mestinya Al-Mukarram. Jadinya apa? Al-Murokkam. Itu kelas cadek kok. Hah? Coba tengok anak-anak kita. Alhamdulillah ini insya Allah balik sudah bisa mimpin sholat imam. Makanya syukuri ada orang yang menyediakan tanahnya dibangunkan pesantren. Tuh dengerin hadis Nabi tadi. Kalau ada dari taman-taman surga, jaga, lindungi, kasih support, kasih semangat. Datang ke rumah kiainya pagi-pagi. Kiai Ridwan, semangat ya. Ada begitu aja. Paling Bu Nyainya ngamuk. Lo pagi-pagi kok semangat Kiai Ridwan. Ngene gitu, Gen Z. Kasih semangat, kasih doa. Kenapa ibu-ibu? Saya meneruskan ayah saya Kiai Haji Syekhul Hadi Ma'afi BA, pesantren modern Arisala. Yang santrinya waktu saya datang itu cuma 120, sekarang sudah 800 santri. Itu ndak mudah didik anak-anak. Apalagi tanya stop dulu Bu ya. Sehat Bu? Ya wes lah sehat. Kan jadi lupa saya mau ceramah apa tadi. Ya semangat. Semangat Kiai. Itu batu ngaji beneran itu. Kasih semangat, didukung. Cara nyemangatinya bagaimana? Selain doa, selain menyambut, kalau ada anak-anaknya yang belum bisa ngaji, taruh di sini. Bisa ngaji, pulang sudah bisa ngaji. Masuk belum tahu sholat, pulang sudah bisa sholat. Masuk belum tahu cara bongkar lemari, santri biasanya ngono. Ya. Santri ini bisa semua, coba tengok tadi. Bahasa Inggris bisa, baca Quran oke, nyanyi oke. Ibu-ibu kalau tidak percaya, coba nanti buka YouTube saya, Mafar Dakwah Channel. Kiai juga nyanyi, nyiptain lagu, tapi jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oh no. Ya, anak-anak cuma nyanyinya santri itu yang bermakna. Masa santri nyanyinya lagu mari bercinta, mari bercinta. Wopo. Coba nih nyanyinya santri sama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik sama-sama. La ilaha
pokal ojo milu-milu, malah ngerusain. Tadi yang pokal milu gak popo. Nah, ibu-ibu coba tengok, itu nyanyinya santri. Subuh-subuh tuh tengok, Kyai Ridwan keliling manguni santri. Ya, bukan mudah bangunin santri itu. Ada yang dibangunin, bangun, tidur lagi. Yang sudah bangun ada yang ke masjid, ada yang ke pelapon. Ya ini serius. Makanya para ulama, kalaulah guru itu dinyatakan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan yang paling mulia adalah menjadi seorang guru. Walaupun di dalam ilmu fikih berdasarkan hadis Nabi, kalau yang dimaksud pekerjaan yang menghasilkan rizki, afdalul kasbi, ada dua pendapat ulama berbeda. Az-zira'ah, ada yang mengatakan bertani, ada yang mengatakan at-tijarah. Tapi kalau urusan dunia akhirat, yang paling afdal di luar sekedar mencari rizki, di luar sekedar mendapatkan duit, apa yang paling afdal ibu-ibu? Guru. Tuh, kalau ibu tidak percaya, tanya sama ustadz-ustadz di sini, berapa gajinya? Berapa gaji mereka? Maka jangan heran kalau guru-guru itu mereka punya keikhlasan, walaupun ada gajinya, saya yakin untuk kredit motor aja itu angel. Nih, ibu tengok wajah-wajah guru tuh, antara bingung, antara dunia dan akhirat tidak jelas. Itu karena bukan apa-apa, bulanannya Kyai Ridwan. Memang iya, bukan apa-apa, karena memang santri ya begitu, guru-guru ya begitu. Inilah sudah bulanannya kecil, ada anak masalah, dicubit sedikit ngamuk ibu-ibu. Ada yang tukang ngamuk di situ? Ada? Mana? Ya janganlah ngamuk-ngamuk. Ini bukan apa-apa, saya kadang-kadang mohon maaf ibu, gosok hati, miris ngelihat nasib guru. Ada guru di penjara, ibu duduk tuh ngajarin. Nih saya kelas 3 SMA, saya yang dengerin hafalan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, siratal ladzina an'am. Itu belum lagi kalau guru tahsin benerin dot, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Makanya ibu-ibu kalau guru tahsin Quran tuh mulutnya agak kemu. Habis ngajar tuh begitu mulutnya. Kenapa? Ngajarin bot itu satu anak, yang ngantri 20 anak. Wajar kalau bibirnya berubah. Lu saya ngerasain kok. Ghairil maghdub. Saya setoran Al-Fatihah sama guru saya di pesantren Darul Qolam di Jawa, gara-gara ain toh. Siratal ladzina an'amta, tidak boleh ada di hidung. Itu bukan mudah. Itu satu santri. Tengok kalau satu guru menghadapi 20 santri. Iya kalau santrinya nurut semua. Ini agak serius saya ini. Ini mic-nya bisa nggak ini? Ya, iya kalau santrinya nurut semua. Ini kadang-kadang susah diatur, apalagi yang anak-anak kecil tadi. Duduk, ada satu yang setoran, satu naik tangga, satu masuk drum sampah. Itu tidak mudah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu ayo, inilah taman-taman surga. Dijaga pesantren ini, dilindungi. Ayo anak-anaknya dikirim ke pesantren sini, ke Sunan Kalijogo, suruh mereka belajar. Kalau yang mau jauh di Jawa monggo, di mana saja. Tapi ingat, belajar ilmu agama, cita-citanya yang kata Kyai Ridwan tadi, bukan mau jadi apa-apa, tapi dengan belajar ilmu agama menjadi tahu mana yang baik dan
benar. Menjadi orang yang bertakwa. Nih dengerin dauhnya Imam Syafi'i. Dengerin dauhnya siapa tadi Bu? Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang belum menyicipi pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan mengecam pahitnya, pahit kebodohan seumur hidup. Wallahi innal fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Sumpah demi Allah, kata Imam Syafi'i, pemuda itu tak ada nilainya kecuali dua perkara. Apa? Ilmu dan takwa. Kalau ilmu dan takwa tidak ada pada dirinya, mau ganteng, mau cantik, mau putih, mau montok, mau bahenol, gak ada artinya di hadapan Allah. Sayyidina Bilal itu hitam. Bu, Pak, saya kuliah di Yaman, di Jami'atul Ahqaf. Guru besar kami adalah Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Di situ semua mahasiswa dari segala macam negara ada. Salah satunya dari Afrika. Saya punya teman yang Masya Allah al-kulit irangun. Irengnya bukan ireng Jawa. Kalau ibu-ibu, kalau irengnya Jawa, itu kalau menurut orang Arab bukan ireng, asmar, coklat. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang ireng-irengnya Jawa ini manis. Lah kalau yang itu Bu, ya Allah, al-gelab was-senyap. Ini cerita nyata. Saya punya kawan sekarang sudah punya pondok di daerah gerobok apa tuh, gerobokan desa Ngangkruk ya. Malam-malam habis saya ikutan sholawat malam Jumat bersama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kami lewat belakang balik. Ketika balik ibu-ibu, apa yang terjadi? Kami berdua nengok dari kejauhan, tidak ada tubuhnya tapi ada putihnya. La ilaha illallah. Baca ayat kursi Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Terus dia bergerak maju. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Pas ditengok ternyata teman saya tadi yang dari Afrika, Bu. Ya Allah, yang kelihatan cuma giginya. Serius, ini enggak bohong. Ini bukan cerita saya buat-buat. Ini cerita nyata, Allah Maha Saksi. Saya buat cerita ini bukan untuk tertawa. Memang iya, tapi memang begitu. Tapi apa yang buat ini orang menjadi mulia? Hafal Quran. Hafal Quran ibu-ibu, Masya Allah. Walaupun kulitnya hitam. Makanya kita ini bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ini yang paling bertakwa. Bukan yang paling kuning jilbabnya, bukan yang paling hijau jilbabnya, bukan yang paling ireng jilbabnya, tapi yang ada di sini. Nih ibu-ibu yang duduk di sini, yang bapak-bapak yang nyender tuh, ya, yang ada di dalam, itu yang paling mulia, yang bertakwa. Walaupun ada yang wajahnya tidak terlihat. Kadang-kadang saya yang duduk di kursi ini kalah dengan bapak-bapak yang ada di belakang situ. Karena yang dilihat adalah takwanya. Ya. Takwanya. Maka ibu-ibu, anak-anak kita dididik di pesantren Sunan Kalijogo ini agar punya takwa, dan menanamkan takwa ini sulit, tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Contoh anak-anak kita ibu-ibu, kalau keluar dari pondok, waktu di pondok Masya Allah rajin baca Quran, azannya bagus. Keluar dari pondok kadang-kadang berubah. Apa sebab? Karena yang namanya takwa itu tanaman, bukan pakaian. Takwa itu tanaman yang kalau tidak diurus, yang kalau tidak dipupuk, yang kalau nggak diatur,
Saya tadi baru balik dari Jakarta naik pesawat. Ketakwaan diuji. Pramugari bajunya ya Allah. Belahnya sampai di sini, Bu. Saya masih ingat. Sampai sekarang masih terbayang. Bukan pamer, Bu Nyai, ini cerita mengerikan. Kenapa? Waktu dia lewat antara mau lihat dengan tidak. Dilihat haram, tidak dilihat kok sayang. Ya, itu tadi barusan saat itu ya Allah. Apalagi kalau bergaul terus. Makanya dalam sebuah hadis Nabi yang saya baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ada sebuah hadis Nabi, an-nadhru sahmun masmum. Pandangan mata itu adalah panah yang beracun. Makin dipandang makin menusuk. Kalau sudah menusuk makin membusuk. Kalau sudah membusuk mau nusuk. Ini angel. Makanya di pondok ini anak-anak putri walaupun punya rasa suka, rasa cinta, dijaga di sini. Ya, anak-anak santri yang putra-putra tuh matanya tuh kadang-kadang lirik-lirik. Ya dulu saya gitu juga. Tidak mudah ibu-ibu, makanya di pondok ini dijaga. Alhamdulillah di pondok ini anak-anak kita dijaga, bukan cuma dikasih ilmu, bukan cuma dikasih kepandaian, tapi juga dikasih pendidikan supaya tanam tumbuh dalam hatinya ini apa? Ketakwaan. Ya, maka kita berharap mudah-mudahan Sunan Kalijogo ini dijaga oleh Allah. Amin. Ya, dan alhamdulillah kalau kita balik ke Sunan Kalijogo ini, seorang waliullah yang sangat pandai berdakwah, yang sangat pandai memberikan hikmah, ya. Maka mungkin Kiai Ridwan dan timnya punya caranya sendiri dalam membangun santri-santrinya. Barangkali dia boleh paham bagaimana orang-orang megang sakti, Tran Mandala, Muara Megang dan sekitarnya untuk bisa dididik. Apalagi zaman sekarang, zaman banyak narkoba. Betul tak Bu? Betul tak Pak? Apa kepengen anak-anak santri kita di pondok ini? Ibu-ibu senang tak di pondok ini kalau anak-anaknya dididik yang benar? Atau Kiai Ridwannya begini, oke, supaya kita semua happy-happy di dunia ini, mari kita nyabu bareng. Ya kalau kepengen ya gak apa-apa. Ini kadang-kadang pesantren sudah ngajai bener malah diperangi. Nggih ora? Ada musolanya bunyi, assalatu wassalamu alaik. Ada tetangga yang teriak, ganggu tok, marah tuh gitu. Tapi kalau musik DJ, gak ganggu. Ngene gitu. Ini yang kata orang Australia, this is the method. Bahasa Inggris kan? Ini kalau ada sholat tarhim, ada suara baca Quran, baca sholawat, ganggu. Ono sing azan, ganggu. Ono acara pengajian gini, ganggu. Ada anak-anak sekolah lewat ngaji, ganggu. Ini ada kadang-kadang santri pakai sarung diejek. Wah, belajar kok sarungan. Oh, sing pakai sarungannya anaknya akeh. Loh, gak percaya. Sirkulasi udara tuh bebas. Malas yang pakai celana gitu, sempit. Mana yang pakai celana? Ridwan berapa anaknya Ridwan? 2. Alah gak masuk. Berarti sarungnya sarung murah. Entah mabuknya ini, ya. Hah? Saya punya adik ipar, ya, anaknya 8. Sarungnya mantap. Lah iya, jangan diremehkan. Alhamdulillah ibu-ibu,
Fahmi, saya nih bukan ini maaf ya, mempunyai bukan mau cerita. Saya kepengen ngasih motivasi sama santri. Kata siapa santri itu nggak bisa kemana-mana? Saya pergi ke Hong Kong, ke Cina pakai sarung. Ya, saya dilihat oleh orang Cina, pakai sarung. Oh, kan dia nggak bercelana. Saya lihat juga. Oh, lewong dia lihat saya pakai sarung aneh. Saya lihat dia nggak bercelana juga aneh. Oh. Ngejek pakai sarung, kamu nggak bercelana. Serius Bu, ini nggak bohong. Jadi pakai sarung itu wahai santri-santri Sunan Kalijaga nggak usah takut. Yang penting santri itu punya keberanian tuh, seperti yang ceramah bahasa Inggris tadi. Terserah yang denger paham apa tidak. Male and female, teachers and brothers, ladies and gentlemen, ibu-ibu yang lagi main, terserah. Mau paham atau tidak, yang penting berani. Tuh MC itu duduk gitu, ujungnya dihaturkan terima kasih, dihaturkan terima kasih, dihaturkan terima kasih. Itu ngapalnya sebulan Bu. Cuma ngapal dihaturkan terima kasih itu sebulan. Tadi kan ibu tidak duduk di samping dia tadi kan, mau sholawatan dia ngetes dulu, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan gitu, kurang kencang. Oh, rapat berdua. Itu santri kita doakan nanti ini jadi host terkenal. Amin. Ya, kata siapa santri itu tidak bisa apa-apa. Oh, maka jangan remehkan mereka yang ngaji kitab, jangan remehkan. Jangan remehkan mereka yang hafal surat juz amma. Jangan remehkan mereka yang jadi tim hadroh. Jangan remehkan, jangan. Sekarang tuh yang lagi terkenal Gus Ikdam, Gus Kausar. Contoh-contoh santri-santri keren. Terkenal di TikTok di mana-mana dengan sarungnya. Ya. Betul enggak, Bu? Tapi ibu di belakang ngomong, lakiku, suamiku pakai sarung terus enggak terkenal. Ya enggak apa-apa. Kalau mau lebih terkenal lagi nggak usah pakai sarung. Ya. Masya Allah. Maka ibu-ibu ayo Sunan Kalijogo ini dijaga. Apalagi di sini Bu Nyai SPP-nya berapa? Ya Allah, mahalnya pondok ini 25.000 per wali. Nunggak pula. Astagfirullahaladzim. Ada yang nunggak? Ada? Terlalu. 25.000 Bu nunggak, dapat anak soleh soleha, bisa baca Quran. Inilah yang kadang repot ya. Maka jangan pelit-pelit Bu untuk pondok ini. Mudah-mudahan sukses anak-anaknya, amin. Ini sebagai menjelang penutup ceramah saya, sebagai analisa selama saya ngurus pondok, sikap anak di pondok tergantung bagaimana sikap orang tua. Saya ulangi lagi, anak di pondok itu tergantung bagaimana sikap orang tua. Kalau orang tua sudah sikapnya tidak ikut aturan, maka anak pun tidak ikut aturan. Contoh, kamu liburan sampai tanggal berapa nak? Sampai tanggal 20. Tanggal 22 gak popo. Maka anaknya akan ikut. Kenapa? Secara tidak langsung ibu yang merusak hasil didikan itu sendiri. Itu namanya pagar makan tanaman. Ya, awas. Ya. Kamu contoh, anaknya tidak berakhlak. Kadang-kadang ada sikap orang tua yang kurang sopan dengan kiainya, yang kurang pandai jaga akhlak dengan gurunya. Ya, sampai ada orang tua ngomong, cuma guru Quran aja. Hati-hati. Cuma guru nahwu aja. Hati-hati. Ini hasil analisa saya selama saya ngurus santri. Awas. Kalau ada anak-anak kita di pondok yang suka berantem dengan kawannya, itu yang ngajarin juga orang tuanya.
Mak, kawan-kawan banyak di pondok. Mikiri kawan-kawan ini si sangu untuk mutok. Kok usah. Nah, yang begini-gini ini merusak jiwa santri. Kalau ibu anaknya baru balik, nah ini sambal untukmu, ini sambal untuk kawan-kawan, bagi. Walaupun di pondok tuh bu, tidak katik pembagian kayak gitu. Asal orang tuanya datang, asal dia baru balik, hari itu langsung bismillah makan, langsung shadaqallahul azim. Betul bu ya? Betul nggak? Lawangi yo, saya nih mondok kok. Mondok tuh, nah ini plastik sambal untuk kamu nah, ini sambal untuk kawan-kawan kata ibu saya. Balik itu mana? Nyampe di pondok mana? Kawan-kawan di kamar sudah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Ngenjuk dalil. Sudah, ayo riungan, ayo makan. Yang namanya anak-anak tuh bu, kalau sudah makan santri di pondok itu baru bis shadaqallahul azim. Dan plastik sambal tadi tidak langsung dibuang, dimasukkan nasi, dikocrak-kocrak sampai tetes darah terakhir. Dan saya mohon maaf sama tetangga Sunan Kalijogo, kalau ada saat ngundang santri sini dalam acara kondangan takziah, dalam acara kondangan apapun, mohon maaf, kalau santri-santri Sunan Kalijogo pas habis ngambil makanan ngadep dinding, itu bukan apa-apa, menutupi nasi yang sebesar bukit sulap. Dan jangan dipandang dengan sebelah mata. Ish, anak pondok, jangan. Berkah. Dan ibu-ibu kalau mau ngundang yasinan tahlilan, lebih baik anak-anak santri pasti baca beneran daripada bapak-bapak itu. Minta maaf mbak ya. Karena kalau santri itu kalau mimpin yasin disuruh 7 kali bolak-balik siap. Yang penting mayorannya mantap. Dek yasinan ya 7 kali siap. Bener gak? Bener gak? Kasih tahu sama tetangga. Ya, serius. Tuh anak-anak hadro. Ini dipakai, jangan ditanya berapa duitnya, yang penting mangan. Ya. Maka ibu-ibu, saya berharap ini, bapak-bapak juga sama. Kalau kepengen anaknya di pondok ini baik, jaga sikap kita terhadap pondok, terhadap kiainya. Ini kadang-kadang ada juga wali santri itu ngomong, walah Kyai Ridwan gak masuk TV. Apa hubungannya masuk TV kalau gak masuk TV? Tuh yang koruptor masuk TV, sing bunuh wong masuk TV, sing memperkosa wong masuk TV. Masuk Kyai Ridwan mau masuk TV kayak gitu? Ya. Dan yang tadi orang baik itu tidak mesti harus masuk TV bu, tidak mesti harus masuk TV. Kenapa? Gak muat. Saking banyaknya orang megang santri ini orang baik. Yang penting anak-anak ibu dididik oleh Kyai Ridwan jadi orang bertakwa. Setuju? Oke, baik. Sebagai penutup, ijazah. Ini ijazah dari guru kami Al Habib Zain bin Ibrahim bin Semil. Bacakan 2 surat sama anak kita setiap kali jenguk, setiap kali jumpa. Atau yang belum mondok, bacakan. 1, bacakan surah Al-Insyirah. Baca berapa kali? 3 kali. Yang kedua, baca surah tadi, Rabbi syrahli, ya, surah Toha. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Setiap 1 kali. Jadi kalau ketemu jenguk anak itu jangan cuma dipeluk. Mak rindu. Padahal rumahnya depan sinilah. Jijik. Ya opo ngono lho. Sampai dimasuki Facebook. Anakku, engkau telah membuat hatiku. Ya, wong mondok kok anaknya. Bukan disuruh dikirim di perang se Palestina situ.
Kalau dikirim ke Palestina ya sedih, tidak apa-apa. Jangan tahu. Maka ketemu, peluk, cium, suruh dia cium tangan. Sebentar nak, ibu mau baca doa. Pegang dadanya sebelah sini, baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Berapa kali? 3 kali. Kemudian baca rabbi syrah li sadri wa yassir li amri sampai selesai 1 kali. Untuk anak-anak santri, ijazah dari Habib Zain dibaca setiap habis sholat. Kecuali kalau di sini ada amalan. Nah, ini saya ngasih ijazah dari guru kami Al Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Sama kayak bapak-bapak tuh. Kalau lagi kondangan akekah, ini pala anak dikual-kual. Apa? Timbis kepalanya. Pegang dadanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka. Dibaca. Ini ndak. Kual, diambil bendera. Itu merayu, itu modus. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat ya anaknya sekolah di sini, Bu ya. Saya di sini tidak mempromosikan pesantren saya. Saya di sini mempromosikan pesantren Sunan Kalijogo. Ayo belajar di sini. Kata Buya Yahya, ingat, ada guru yang ngajari anak-anak kita hormati dengan baik. Jangan cuma ketika ada kiai yang dari jauh saja yang disambut, tapi kiai yang ada di setempat disia-siakan. Mereka lah yang ngajarin kita. Tuh tengok, tadi ibu-ibu, saking lengketnya pelajaran Al-Quran sama anak kita. Tadi yang ceramah bahasa Inggris ada kol-kolahnya, good morning. Tuh, maka kalau ada anak-anak santri kalau bahasa Inggris ada kol-kolahnya, good morning, good afternoon. Ya. Thank you-nya ada ikhfa-nya. Thank you. Ya, itulah anak-anak santri. Selamat Ustadz Kiai Ridwan atas wisudanya, dan tadi saya dengar dari beliau ini belum santri kelulusan ya Bu Nyai ya. Ini masih baru kelas berapa? Kelas pertama. Tapi beliau kenapa ngadain wisuda ini untuk nunjukkan bahwasanya saya nih didik santri tidak main-main. Tapi serius. Maka beliau ngajak, dan mudah-mudahan insya Allah pesantren Sunan Kalijogo ini makin maju, amin. Makin punya aulanya, amin. Makin bertambah gedung-gedungnya, amin. Makin bertambah santri-santrinya, amin. Makin berkualitas santri-santrinya, amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Nanti insya Allah ada kiai lain yang berdoa, tapi saya ingin kita mengirim surah Al-Fatihah untuk para guru-guru Kiai Ridwan sampai ke Sunan Kalijogo. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di daerah kami di negeri ini ada satu pesantren yang mengajarkan anak-anak untuk mencintai Al-Qur'an. Yang mengajarkan anak-anak untuk bisa baca Al-Quran. Yang mengajar anak-anak untuk mengenal-Mu ya Allah. Yang mengajar anak-anak untuk mengenal dengan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, maka jadikan pesantren ini bagian daripada taman surga, daripada surga-surga yang sedang Kau ciptakan ya Allah dalam alam semesta ini. Ya Allah ya Rahman ya Karim, pesantren ini bukan sembarangan pesantren, tapi pesantren yang kiainya intisab kepada Sunan Kalijogo, salah satu utusan-Mu di muka bumi ini untuk mengenalkan Allah dan Rasulnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, maka kami mohon ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan keberhasilan kepada Sunan Kalijogo, maka kami pun bertawasul dengan Sunan Kalijogo dan semua murid-muridnya dan semua penerus-penerusnya ya Allah. Pesantren ini pun Engkau naungi dengan rahmat-Mu, Kau naungi dengan perlindungan-Mu. Jadikan santri-santrinya berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bagi para santri-santri yang belajar di tempat ini, berikan kemudahan agar hati mereka terbuka, agar pikiran mereka dilembutkan oleh Allah, sehingga mendapatkan kemudahan dalam belajar, dalam memahami, dan dalam mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Ya Allah, jadikan tetangga-tetangga yang di sekitar ini mendapatkan efek baik dari pesantren ini ya Allah, menjadi soleh, menjadi solehah, dinaungi tanahnya dengan kesuburan karena berkat Al-Quran yang dibaca di pondok ini ya Allah, karena berkat hadis Nabi yang dihafal di pondok ini ya Allah. Ya Rahman ya Karim,
kepada guru-guru yang ada di pondok ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan Kau berikan kemuliaan dengan caramu ya Allah, dengan ketentuanmu ya Allah. Walaupun mungkin pondok ini secara keduniaan belum mampu memberikan kemuliaan yang terbaik, ya Allah, angkat derajat guru-guru yang ada di pondok ini ya Allah. Ya Rahman ya Karim, jadikan mata-mata manusia yang memandang Sunan Kalijogo ini tidak memandang kepada gedungnya yang masih sederhana, tapi memandang kemuliaan, kehebatan ilmu yang diajarkan di Sunan Kalijogo ini ya Allah. Ya Allah, jadikan Sunan Kalijogo dan pesantren yang ada di sekitar ini ya Allah bercahaya sampai menembus arusmu ya Allah, sampai menembus pandanganmu ya Allah, sampai jatuh ke dalam hati baginda kami Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan orang tua yang memondokkan anak-anaknya ke Sunan Kalijogo ini ya Allah menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi, menjadi orang-orang yang berhak tercatat memiliki bagian surgamu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, angkat derajat mereka, mudahkan mereka mencari rezeki ya Allah, karena anak-anaknya sedang belajar dan menyebut namamu ya Rahman ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Punyai Pak Yai Ridwan, semua para kiai yang hadir di sini, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wabihi wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.